Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, Pun akan menyampaikan materi atau sebuah nasihat yang berjudul Jujur. Sebelumnya, Pun memperkenalkan diri. Nama Ulun Zahwa Auliana Rahman. Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama atau dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan, serta kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk memiliki dua sifat penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, yaitu memiliki kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Nomor dua, menjadi bersama orang-orang yang jujur atau as-shadiqun, yaitu mereka yang memiliki sifat kejujuran dalam ucapan, perbuatan, dan niat. Menjadi bagian dari kelompok orang yang jujur berarti berusaha untuk selalu berbicara benar, berbuat sesuatu dengan kebenaran, dan memiliki niat yang tulus dalam setiap tindakan. Ayat ini mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman tidak hanya dituntut untuk menjalankan perintah Allah dan takwanya, tetapi juga untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki sifat jujur. Dengan demikian, diharapkannya kepada mereka dapat saling menguatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sifat jujur. Kita tidak boleh berbohong walaupun sekecil apapun. Itu penting karena kita hidup di dunia ini bermasyarakat. Ada orang lain, bukan kita hidup sendiri. Dunia ini milik bersama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang menjelaskan tentang jujur, yang berbunyi, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila birri, wa inna birra yahdi ila jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila fujur, wa innal fujuri yahdi ila nar, wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, sesungguhnya kejujuran atau kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Sesungguh seseorang yang selalu jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Sungguh seseorang yang selalu berbohong hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini menekankan kita untuk selalu bersifat jujur. Dalam hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan bahayanya kebohongan. Ada beberapa poin penting yang terdapat di hadis ini tadi. 1. Kejujuran membawa kepada kebaikan. Kejujuran adalah sifat yang mulia yang membawa kepada kebaikan dan amal soleh. Orang yang jujur akan memiliki hati yang bersih dan niat yang baik. 2. Kebaikan membawa ke surga. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang jujur akan membawa mereka ke surga sebagai balasan atas amal soleh mereka. 3. Kebohongan membawa kepada kejahatan. Kebohongan adalah sifat yang buruk yang membawa kepada kejahatan dan kerusakan. Orang yang berbohong akan memiliki hati yang kotor dan niat yang buruk. 4. Kejahatan membawa ke neraka. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berbohong akan membawa mereka ke neraka sebagai balasan atas amal buruk mereka. Orang yang berbohong, sekali ia berbohong, maka ia harus menutupinya dengan 1000 kebohongan yang lain. Ada kata-kata, lebih baik kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakanku dengan kebohonganmu. Sekian,
nasihat atau materi yang saya sampaikan semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.